Selamat datang pada video yang akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi karbonil. Dalam video ini kita akan melihat reaksi sintesis asam fenofibrat. Perkenalkan diri saya, nama saya Manuela, mahasiswi farmasi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Atmajaya. Tujuan dari video ini adalah pertama, untuk memahami mekanisme reaksi asilasi Friedel-Crafts. 2. Memahami mekanisme eterifikasi dengan substitusi SN1. 3. Memahami mekanisme hidrolisis ester. Dan terakhir, 4 adalah memahami mekanisme reaksi sintesis dari asam fenofibrat. Pertama, kita mengetahui dulu apa itu obat fenofibrat. Fenofibrat itu adalah suatu bakal obat atau prodrug hasil dari derivatisasi tingkat 3 dari senyawa asam fenofibrat. Apa itu bakal obat? Bagi yang tidak tahu, bakal obat atau prodrug adalah senyawa yang tidak aktif secara farmakologis. Senyawa ini harus mengalami metabolisme dahulu untuk membentuk suatu obat yang aktif. Jadi, fenofibrat ini harus mengalami hidrolisis pada gugus karboksil ester untuk membentuk metabolit aktif, asam fenofibrat. Apa itu asam fenofibrat? Asam fenofibrat ini sendiri adalah suatu hasil dari metabolisme fenofibrat yang mengalami hidrolisis pada gugus karboksil ester untuk membentuk metabolit aktif, asam fenofibrat. Apa kegunaan dari obat fenofibrat? Kegunaan dari obat fenofibrat adalah bahwa ia dapat dipakai untuk monoterapi, mengurangi kadar kolesterol low density lipoproteins atau LDR, total kolesterol, trigliserida, dan apolipoprotein B. Selain itu, fenofibrat juga untuk monoterapi untuk menaikkan kadar dari kolesterol high density lipoproteins atau HDL. Obat ini digunakan untuk pasien yang mengalami penyakit hiperlipidemia primer, mixed dyslipidemia, dan penyakit hipertrigliseridemia. Selanjutnya adalah penjelasan akan penyakit-penyakitnya. Hiperlipidemia adalah keadaan yang ditandai dengan kadar lipid darah yang tinggi, yaitu terdiri dari lemak, kolesterol, dan trigliserida. Selanjutnya adalah mixed dyslipidemia. Mixed dyslipidemia adalah keadaan di mana kadar kolesterol LDL dan trigliserida itu tinggi, namun memiliki kadar kolesterol HDL yang rendah. Selanjutnya adalah hipertrigliseridemia. Hipertrigliseridemia adalah keadaan di mana tubuh memiliki kadar trigliserida yang tinggi. Selanjutnya adalah penjelasan akan mekanisme asam fenofibrat. Langkah pertama adalah sintesis 4-klorofenil 4-hidroksifenil metanon, yang dimana kita akan melihat reaksi asilasi Friedel-Crafts. Reaksi asilasi ini akan diawali dengan 4-klorobenzoil, anisol, dan katalis dalam bentuk AlCl3. Dalam klorobenzoil ini akan terikat oleh AlCl3 oleh karena serangan nukleofilik, sehingga akan membentuk suatu senyawa AlCl4- dan membentuk suatu ion dengan muatan positif. Ion ini bernama metilium 4-klorofenil okso.
Selanjutnya ada AlCl4 dan anisol yang akan terikat oleh ion metilium fenyl okso tersebut membentuk suatu senyawa. Lalu AlCl4- ini Cl-nya akan terikat oleh ion H+ yang berada dalam lingkungan untuk membentuk suatu senyawa HCl. Senyawa HCl ini akan mengikat CH3 dari hasil senyawa kami sehingga akan membentuk suatu senyawa CHCl3. Senyawa yang telah diambil CH3-nya akan menjadi suatu senyawa ion bermuatan negatif. Elektron pada O ini akan mengikat suatu atom H dari 3Cl. Selanjutnya, hasilnya akan terbentuk menjadi seperti berikut. Tahap selanjutnya adalah tahap sintesis fenofibrat dengan reaksi eterifikasi menggunakan reaksi substitusi SN1. Bahan awal merupakan hasil dari sintesis yang dilakukan sebelumnya dengan senyawa isopropil 2-bromo 2-metil propanoat. Pelarut yang digunakan adalah pelarut NaOH yang merupakan senyawa basa pelarut protik bukan aprotik, sehingga menghasilkan reaksi substitusi SN1. NaOH ini Na+-nya akan terikat oleh Br pada senyawa isopropil 2-bromo 2-propil 2-metil propanoat membentuk suatu NaBr. Selanjutnya, setelah NaBr dibuat, hasil lainnya adalah suatu karbokation bermuatan positif yang akan melekat pada O dari 4-klorofenil 4-hidroksifenil metanon yang telah dihasilkan. O pada senyawa ini akan bermuatan positif, sehingga untuk menghilangkannya H+ pada senyawa akan terikat oleh OH- dari pelarut atau suasana membentuk suatu H2O. Hasil akhir merupakan senyawa fenofibrat dengan H2O dan NaBr. Tahap akhir adalah sintesis asam fenofibrat yang mengalami reaksi hidrolisis ester. Reaksi ini dilakukan pada suasana basa atau pelarut NaOH. NaOH ini OH-nya akan mengikat fenofibrat sehingga memecahkan ikatan tangkap. Hal tersebut membuat senyawa fenofibrat tadi menjadi suatu kation.
Oleh karena itu, gugus isopropoksida akan terikat oleh Na pada lingkungan dengan membentuk hasil akhir asam fenofibrat dengan sodium isopropoksida. Kesimpulan dari video ini adalah untuk menjawab tujuan, yaitu pertama memahami reaksi asilasi Friedel-Crafts. Reaksi asilasi Friedel-Crafts ini dimulai dengan suatu cincin aromatik dengan asil klorida dan memiliki langkah disasosiasi atom klor oleh katalis AlCl3 membentuk AlCl4, lalu pengikatan gugus asil. Hasil akhirnya adalah atom klor akan bereaksi menjadi HCl dan AlCl3 kembali. Kedua adalah memahami mekanisme esterifikasi dengan substitusi SN1 yang berlangsung apabila syarat SN1 itu terpenuhi, yaitu pelarut NaOH yang plural protik. Na+ ini akan mengikat halida pada suatu alkil halida tersier sehingga membentuk suatu karbokation yang akan melakukan suatu substitusi. Tujuan ketiga adalah memahami mekanisme hidrolisis ester. Mekanisme hidrolisis ini menggunakan suatu OH- dari pelarut basa untuk menggantikan gugus pergi dengan awalnya memecahkan ikatan rangkap, lalu gugus pergi akan mengikat Na+ dari suasana membentuk suatu asam karboksilat. Tujuan terakhir adalah memahami mekanisme reaksi sintesis asam fenofibrat yang mengalami tahap asilasi Friedel-Crafts, esterifikasi SN1, dan hidrolisis. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih untuk menonton videonya, semoga berguna.